Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Wassalamualaikum Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, jumpa lagi dengan Coy Sarmi Banjarnegara PLTS. Untuk kali ini saya live. Kebetulan judulnya untuk kali ini energi cost calculation. Jadi di sini ya intinya yang ngitung duit lah. Ngitung duit. Nah, video saya sebelumnya saya juga sudah pernah membuat dengan video yang sama. Cuma judulnya waktu itu masih ini nih. Ini nih. Kelihatan nggak ya? Oh, di zoom dulu nih. Dulu waktu saya pertama buat itu judulnya masih cara membuat sound off Power 2 sebagai entity di Home Assistant. Nah, ini judulnya dulu itu seperti itu. Nah, di dalam deskripsinya ini saya juga menyertakan untuk YAML atau sintaknya ini saya sertakan. Di sini ada sensor PLN, terus untuk PLTS atau inverter juga ada. Nah, ini hariannya, berarti hariannya per KWH-nya itu berapa, terus bulanan, terus biayanya berapa. Nah, ini ada sintaknya semuanya. Dan di sini nih ada salah seorang subscriber saya itu tanya, karena dia juga nonton video ini. Setelah nonton dia itu sintaknya ini di-copy, dimasukkan, ternyata sintak ini sudah tidak berfungsi lagi. Nah, usut punya usut saya cek, ternyata memang updatean untuk 2022 itu. Ini saya buat itu kan 2022, tapi yang 2021 kayaknya ini. Ada tanggalnya enggak nih? Jadi saya buat waktu itu ini bisa dipakai, habis itu ada update ini nggak bisa dipakai. Nah, jadi akhirnya saya perbarui lagi, saya edit lagi, saya buat lagi sesuaikan dengan update dari Home Assistant. Begitu juga dengan Sound of Power 2. Sound of Power 2 itu juga mengalami update. Jadi waktu itu ketika sintak ini dibuat, YAML ini dibuat, itu untuk mengetahui biaya muncul itu kita itu harus mengaktifkan service sound off update consumption, sound off update consumption. Nah, itu di situ kita harus mengaktifkan service itu baru nilai atau harga per KWH-nya muncul. Nah, setelah ini update sound off-nya itu juga nggak bisa. Akhirnya saya perbarui lagi. Nah, di sini nih ada nih komentarnya mana ya? Bagian komentar di sini ada itu yang tanya itu kan. Ini subtitle atau komentar. Oh, ini nih. Waktu itu ada yang tanya, pokoknya ada yang tanya lah di sini. Nah, ini ada yang tanya-tanya di sini. Nah, ini nih. Di sini apa namanya? Enggak kecil saya enggak terbaca ya. Nah, di sini nih. Saya mau live pakai laptop ini tapi saya bingung ini. Headsetnya di bawah anak saya nggak tahu buat main game kayaknya. Nah, di sini nih bapak ini tanya, ini saya sudah ini intinya sudah nggak bisa tidak bisa berjalan lagi. Nah, dia juga minta, oh alah gitu ya. Oke deh kalau gitu nanti kalau sudah jalan minta dikabari. Nah, ini kan intinya seperti itu. Ini saya menjanjikan seperti itu. Nanti ya, pada kali ini saya live, ini saya buat video untuk membuat sintak ini lagi seperti itu. Jadi tadi malam sebenarnya saya sudah buat tapi nggak berhasil ya, nggak berhasil. Jadi sintaknya itu error terus ya, namanya kita itu membuat sintak itu ya wajar lah, mungkin ada titik koma yang ya kita kadang itu salah ketik atau spasi lah, itu juga pengaruh. Jadi saya buat, nah ini hasilnya seperti apa ya, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Maksudnya kalau jadi seperti apa, ini yang lama itu seperti ini. Sebentar. Yang lama itu videonya macam ini nih. Jadi di sini saya sudah buat, sudah jadi, sudah berfungsi waktu itu. Kita lihat hasilnya, coba. Ini mumpung saya libur, saya live. Nah, macam ini sih waktu saya buat sintak itu di videonya. Nah, ini kelihatan nggak ini? Ntar dulu, tak jelaskan dulu videonya, bisa nggak? Kualitasnya mana ya?
mau terus di nanti di zamannya di kopi. Nah ini intinya untuk membedakan namanya. Nah ini yang lama ini video mana? Ini. Malah kelewat. Hasilnya itu seperti ini. Nah ini nih. Ini nggak jelas ya tulisannya ya. Waduh, ini di sini aja nggak jelas, ini memang nggak HD waktu itu. Nah, di sini intinya ya udahlah, kita lihat yang nyata aja lah. Ya, nyata saja punya saya yang sekarang udah jadi ya. Nah, macam ini nih. Ini udah jelas ini. Nah, maksudnya macam ini nih. Nih. Macam ini nih. Jadi katakanlah untuk PLN hari ini 0 rupiah, maksudnya seperti itu. Terus biaya PLN bulan ini juga 0 rupiah. Ini baru tanggal berapa ini? Terus tahun ini 1 tahun, berarti mungkin karena waktu itu bulan-bulan sebelumnya itu kan sering hujan. Nah ini saya itu menghabiskan PLN-nya itu biayanya sekitar 158.000. Terus ya ini macam-macam ya, ini intinya sama PLTS hari ini baru dapat jam berapa ini? Jam 9 itu saya mulai start jam 5.30, ini sudah dapat 1.485 perak. Untuk bulan ini sudah 25.000. Nah ini untuk 1 tahunnya ini baru mau 1 juta. Hari ini kayaknya 1 juta. Ya nggak sampai. Kayaknya 1 juta baru ini, belum ini. Mulai home assistant ini dibuat. Jadi intinya kita mau buat ini. Sebenarnya ada juga yang nggak pakai ini itu bisa. Kita itu di home assistant itu ada ini nih. Mana scrollnya nggak, malah nggak jalan scrollnya nih. Oh ini scrollnya nggak jalan nih. Sip. Nah di sini nih ada perangkat energi. Sebenarnya kita bisa memakai ini. Nah di sini ada penggunaan energi. Kita juga bisa memakai ini. Cuma kemarin saya pakai ini. Saya coba pakai ini itu saya nggak nyaman itu loh. Ketika saya masukkan di sini itu tidak sesuai yang saya inginkan. Karena apa? Jadi antara PLTS sama inverter itu sama home assistant itu dijumlah. Ya maklum karena memang konfigurasinya untuk home assistant orang-orang bule sana itu biasanya on grid ya. Sedangkan saya ini bukan on grid, full off grid lah ya, bukan full lah ya, mungkin agak ya udah sebut aja hibrid lah, terserah. Yang penting apapun namanya ya, yang tidak punya kita sama bule ini beda. Punya bule ini biasanya cenderungnya on grid. Nah kita di sini seperti sini ini kan ada apa namanya kayak macam ekspor sama impor kan seperti itu. Jadi saya akhirnya nggak memakai ini. Saya tadi malam buat lagi sampai jam berapa ya kemarin, sampai jam ya sekitar jam 12 saya sudah ngantuk, tapi error terus nggak ketemu. Akhirnya saya minta bantuan sama senior seorang programmer itu dikasih tahu caranya seperti ini, tapi ternyata juga masih belum bisa. Oke, kita menuju ke sintaknya. Nah ini di sini saya buat kemarin malam, tadi malam. Ya kemarin sudah buat, tapi ternyata belum berhasil, belum jalan. Nah di sini YAML saya ini. Di sini yang pertama samalah, utility meter ini kita harus buat dulu. Nah, utility meternya buat. Utility meternya ini kan ada ini daily energy PLN, berarti ini harian untuk PLN-nya. Terus bulanan kita juga buat, tahunan kita buat, ini untuk inverter maupun untuk PLTS. Ini saya juga buat yang untuk panel surya ataupun konsumsinya, tapi enggak saya nominalkan ke uang, itu enggak. Karena apa? Yang ini kan masih mentah lah ibaratnya. Ketika sudah menjadi arus AC atau tegangan 220 baru kita bisa menghitung per kWh-nya. Untuk Indonesia itu 2200 VA ke bawah itu 1 kWh-nya, per kWh-nya itu 1447. Itu kalau kita beli ya berarti ditambah ongkos admin lah. Ongkos admin itu sekitar 3.000. Jadi saya itu tetap tak hitung juga, totalnya itu 1.530,47 rupiah. Nah di sini saya buat, nah tadi malam saya baca mana ya? Nah ini nih. Ini tak besarkan sekali, enggak kelihatan sih. Macam ini nih. Jadi sensornya macam ini nih. Ini sensor. Kita ketik, habis itu kita ini kita copy aja lah ya biar jelas ini.
Kita ketik di sini macam ini nih. Ini 1530,46. Copy dulu, copy. Kopinya mana kopinya? Waduh, nggak ada copy ya, kontrol ini aja. Pakai kontrol. Nah, macam ini. Kontrol C. Nah, saya tekan ini aja biar gampang sini nih. Nah, di sini kita bisa menggunakan alat pengembang atau developer option. Di sini kita bisa membuat template di sini. Nah, kita pastikan di sini, masukkan di sini. Nah, ini karena muncul seperti ini nih, karena ini PLN. Coba tak ganti. Kita ganti dengan sensor saya PLTS. Nah, Mondi energi PLTS. Nah, berarti ini sekarang PLTS saya bulan ini kelihatan nggak ini di HP ini? Ini HP kecil ya. Nah, ini hasilnya ini nih. Hasilnya berarti Rp25.804. Ini satuannya kita tentukan juga IDR atau rupiah. Nah, di sini kita sensornya seperti ini nih. Kita buat sensor-sensor seperti ini. Nah, ini dengan nama, ini biaya PLN bulan ini katakanlah. Nah, ini berarti kan ini di sini saya isi PLTS, di sini PLN, berarti ini nggak ada masalah. Yang penting ini kita bisa saya kasih contohnya seperti ini. Ini juga nanti sintaknya kalau ada yang membutuhkan saya taruh di link deskripsi video ini. Nah, karena kemarin itu seperti saya sebutkan tadi itu ada yang tanya, dia sudah mencoba tapi tidak berhasil, ininya nggak berhasil, sintaknya nggak berjalan atau YAML-nya nggak berjalan. Ini sudah perbarui. Nah, ini misalnya biaya adminnya nggak dihitung, mau maksudnya apa adanya ya, tinggal Rp1.447 per KWH-nya kan seperti ini. Nah, terus RON ini adalah pembulatan, maksudnya hasilnya ini pembulatan, ini dibulatkan, ini pembulatannya 0. Kalau ini kan bisa dibulatkan kedua, misalnya pembulatan kedua. Nah, ini kan ada belakang koma lah, ininya angka di belakang koma ini mau tetap ada atau enggak, atau 3 atau berapa digit di belakang koma. Kalau saya lebih nyaman ininya tak bikin 0, maksudnya di belakang koma itu enggak ada, seperti itu. Jadi ini di belakang koma ini bener-bener nggak ada. Rp24.404. Ini saya lebih nyaman seperti ini karena ya kalau pecahannya dimasukkan ya nggak nyaman dilihat. Berapa duitmu? Rp25.100. Ya berarti 100-nya itu kan ganggu, kali komanya itu ganggu lah. Ini saya biasanya tak bikin 0. Ini kan berarti ada 1 digit di belakang koma. Ini sintaknya atau YAML ini nanti saya sertakan di deskripsi, mungkin ada yang membutuhkan. Kita lihat juga ini saya sudah jadi untuk nama dari sensor atau ini titiknya nanti bisa disesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, macam ini punya saya. Nah, di sini saya taruh di sini. Ini punya saya yang sudah jadi. Saya cuma memasukkan beberapa saja. Ini PLN hari ini belum hasil sama sekali. Kelihatan nggak ini? Nah, PLN hari ini belum menghasilkan, belum ada. Saya belum memakai PLN sama sekali untuk hari ini. Ini juga bulan ini juga belum. Ya iyalah, baru tanggal berapa ini? Tanggal 3. Belum ada, ini memang belum. Alhamdulillah cuacanya lagi bagus, nggak hujan. Ini saya belum pakai PLN sama sekali untuk bulan ini. Ini untuk 1 tahun ini sudah 158.000. Jadi kemarin-kemarin di sekarang bulan Juni Mei itu awal-awal bulan itu sekitar 1 mingguan itu mendung dan hujan. Ini saya memakai 158.000 ditambah kemarin mertua saya hajatan. Nah, ini pakai listrik PLN juga. Jadi PLTS-nya itu sampai sekitar jam 11. Karena bebannya besar untuk hajatan itu ya lumayan. Terus ini untuk hari ini, ini PLTS-nya ini inverternya saya baru menghasilkan Rp1.485 setar mulai jam 6 pagi karena saya reset itu jam 6 pagi. Karena standarnya sound off, standarnya alat-alat elektronik itu yang menggunakan perhitungan ini biasanya itu resetnya itu di jam 12 malam. Untuk saya kecualikan, saya resetnya dirubah menjadi 5.30.
Tujuannya apa? Biar sama dengan produksi panel surya. Seperti itu tujuannya. Karena panel surya itu kan start mulai 5.30, matahari itu nongol, sore itu matahari terbenam itu ya sekitar pukul 18. Nah, saya mengikuti itu, saya resetnya itu jam 5.30. Ini mau start 5.30, saya sudah mendapatkan Rp1.485. Nah, ini untuk bulan ini baru 25.000. Nah, ini baru 3 hari ya, ya baru 3 hari dapat 25.000. Berarti hariannya itu ya sekitar berapa itu? Sekitar 7.000, 8.000 lah, sekitaran itu nggak jauh sekali. Nah, ini untuk satu tahunnya ini baru mau 1 juta. Nah, ini contoh yang punya saya tadi malam saya sudah buat. Ya dengan sulit-sulit ini ya agak sulit gampang karena ya mungkin namanya koma, spasi, yang namanya YAML atau program atau source code itu biasanya itu ada kesalahan karakter saja, itu biasanya error. Kurang tanda petik, petiknya 2 dikasih 1 juga sama error. Nah, ini nanti yang membutuhkan saya sertakan di link deskripsi. Kebetulan ini sudah jadi. Ini sudah fix, sudah jadi. Tapi kalau mau diedit lagi, misalnya kalau ini nama-nama ini kan bisa diganti nih. PLN ini mau diganti apa terserah, yang penting kita sudah ini sintaknya seperti ini. Sintaknya saya sertakan di kolom deskripsi. Nanti kalau videonya live-nya sudah selesai. Nah, macam ini nih. Sebenarnya sintaknya sangat mudah. Di sini saya sertakan seperti ini nih. Ini namanya bebas lah, terserah kita. Terus ukuran atau satuan kita gunakan apa, kita gunakan ya otomatis kalau kita orang Indonesia ya rupiah, masa mau pakai euro kan enggak, ini Indonesia pakai rupiah. Terus nah ini sensornya. Nah, ini sensor ini kita sudah buat sebelumnya. Jadi sebelum kita melangkah ke sintak ini, kita buat sensor dulu. Ada sensor harian, sensor bulanan, sensor tahunan, atau mungkin ada yang senang mingguan. Ada juga sensornya mingguan. Jadi setiap minggu itu dia itu penggunaan PLN-nya berapa satu minggu ini, penggunaan inverternya berapa untuk satu minggu ini atau 7 harinya. Nah, tapi saya nggak pakai mingguan, itu nggak saya pakai, saya cuma pakai harian. Nah, terus bulanan sama tahunan. Saya buat hitung-hitungan ini, nah intinya untuk menghitung uang. Nah, ini saya ulang lagi di sini. Di sini untuk 1 kWh-nya itu biasanya 1.447. Tapi punya saya tak rubah karena saya tambahi biaya admin. Jadi perhitungannya berarti 1.000 per kWh-nya ini dikalikan dengan katakanlah per 1 bulan. 1 bulan ini saya menghabiskan energi berapa kWh dikalikan dengan biaya atau nominal untuk per kWh-nya berapa rupiah. Seperti itu hasilnya, seperti ini nih. Untuk bulan ini inverter ya atau PLTS ya, ini saya kasih PLN. Ini berarti sekitar Rp25.803, seperti itu. Setelah ini selesai, berarti kan tinggal dimasukkan saja ke dashboard. Nah, tinggal masukkan dashboard. Saya rasa itu sudah sangat gampang. Yang penting kalau sudah punya Home Assistant, kalau sudah tahu cara memasukkan ke dashboardnya. Yang penting sintaknya saya sertakan di deskripsi setelah video ini selesai. Nah, ini nih. Kalau mungkin ada rekan-rekan yang mau atau berminat dengan sintak-sintak ini, maksudnya dengan YAML ini, kodenya ini, ya tinggal bilang aja, nanti saya udah di komentar saja. Nanti kalau di komentar nanti kan saya sertakan. Katakanlah berminat. Sebenarnya di video saya juga yang lama itu sudah ada. Paling yang baru ya ini sama ini nih. Ini saya tak ini juga tak rubah juga biar bisa di save ke gambar. Ini juga bisa. Jadi ini bisa di-download menjadi sebuah CSV itulah, macam ke Microsoft Excel ini bisa. Ini sintaknya udah tak rubah lagi tadi malam ini. Oh, ini panel suryanya dayanya sudah masuk. Oh, 1000 watt ini udah masuk. Ini yang terbaru adalah yang ini yang saya buat tadi malam. Nanti saya sertakan di link deskripsi. Kalau yang lain-lain mungkin ada yang minat, tinggal kolom komentar ketikkan saja mau yang ini ya, untuk mungkin misalnya Apex Chat atau yang lain. Itu saja, ini sudah cukup lama, ini sudah 20 menit saya live. Mungkin ada yang belum punya Home Assistant, juga ada tutorial saya buat. Saya menggunakan versi termurah Home Assistant, menggunakan STB.
sangat murah karena harga STB itu kan sekitaran 250.000, nggak begitu mahal. Kalau mau pakai komputer bisa, saya juga ada rencana nanti servernya saya rubah ke komputer. Jadi saya rencana mau buat server lagi, tapi dengan komputer yang support BIOS-nya itu UEFI. Nah, itu rencana saya mau buat seperti itu. Itu saja. Oh, selamat pagi Mas Irfan Nugroho. Ini komen ini sudah mau selesai ini, saya ngomongnya ini udah capek ini, mau ngopi lagi nih. Itu saja rekan-rekan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.